Guys, kembali lagi di Bebisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang sistem reproduksi. Kali ini bahasnya adalah alat reproduksi laki-laki. Nah, pada gambar sudah sangat jelas bagian-bagian dari alat reproduksi laki-laki. Mulai dari bagian luar ya. Bagian luarnya ada apa? Ada penis dan skrotum. Sedangkan pada bagian dalamnya, ya ini bisa kamu lihat ada vesicula seminalis, koper, prostat, vas deferens, epididymis, testis, dan sebagainya ya. Jadi untuk langsung cepat, kita langsung masuk ke bagian pembahasannya. Oke, alat reproduksi pria itu sudah dibagi menjadi dua bagian, yaitu luar dan dalam. Pada bagian luarnya itu terdapat bagian yang disebut dengan penis ya. Penis itu merupakan alat kopulasi. Jadi kalau kamu lihat gambarnya ini sudah Kakak jelasin di sini, penis adalah alat kopulasi atau nama lainnya adalah alat untuk kawin, untuk memasukkan sel sperma ke dalam vagina gitu ya. Itu namanya kopulasi, untuk kawin ya, untuk kawin. Sedangkan di dalam penis itu ada banyak sekali jaringan erektil. Ya, jaringan erektilnya banyak sekali. Di mana di dalam jaringan erektil tadi itu banyak sekali rongga ya. Banyak rongga. Ada banyak sekali rongga-rongga. Nah, rongga-rongga ini jika terisi yang namanya darah nanti bisa menyebabkan penis menjadi mengalami ereksi ya. Kalau nggak bisa ereksi maka nggak bisa kopulasi. Jadi kalau penis yang nggak ereksi maka nggak bisa untuk digunakan sebagai alat kawin atau kopulasi ya. Itu dia yang namanya penis. Terdapat dalam jaringan erektil banyak rongga-rongganya. Nggak cuma rongga tapi juga ada saraf perasa. Jadi kalau dia disentuh dan dia terangsang maka nanti darahnya akan mengisi rongga-rongga di dalam penis tadi dan menyebabkan penisnya mengalami ereksi. Kalau udah ereksi maka bisa digunakan untuk proses kopulasi atau kawin ya. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum ini nama lainnya adalah pembungkus testis di mana dia memiliki suhunya 2-3 derajat Celcius dan dia menjaga suhu testis supaya nggak kepanasan. Biar apa? Biar spermanya tidak rusak. Supaya sperma tidak rusak. Ya, oke. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian organ dalamnya ya. Organ dalam itu ada testis. Di dalam testis, yang pertama testis dulu ya. Testis itu sepasang jumlahnya, di mana dia fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan spermatozoa dan menghasilkan hormon laki-laki yaitu testosteron. Ya, di dalam testis itu ada namanya tubulus seminiferus atau seperti saluran-saluran kecil. Jadi kalau kamu lihat tadi gambarnya ada kayak seperti ini. Ini testis ya. Di dalam testis itu ada banyak sekali yang namanya tubulus seminiferus. Nah, ini tubulusnya nih. Nah, kalau tubulus seminiferus tadi dibuka lagi ya, itu nanti ada namanya dua sel-sel yang lebih sering disebutin dalam soal biasanya ya, sel Leydig sama sel Sertoli. Kalau sel Leydig itu untuk menghasilkan hormon testosteron, kalau sel Sertoli itu untuk pemberian nutrisi sperma. Ini hormon ya, hormon seks ya, hormon seks pada laki-laki. Sedangkan Sertolinya untuk menghasilkan makanan untuk sperma selama proses spermatogenesis. Jadi kalau di dalam ini kalau dibelah ini satu gini, di dalamnya ada banyak sperma yang masih muda sampai yang udah dewasa. Mulai dari spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder sampai dengan spermatozoa atau yang sudah matang ya. Jadi konsepnya gitu, testis di dalamnya ada tubulus seminiferus yaitu berupa saluran-saluran. Tubulus itu nama lainnya saluran ya. Saluran-saluran. Di dalamnya nanti ada namanya dua sel itu membantu proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Kemudian di dalamnya lagi juga ada nanti bagian 2 yaitu saluran kelamin. Saluran kelamin yang pertama adalah epididymis. Ini bisa dua fungsinya. Yang pertama sebagai pematangan sperma. Jadi yang baru keluar tadi dari testis itu akan mampir dulu di epididymis. Ingat ini kan testis, di atasnya tadi ada kayak gini kan, gede gitu. Itu adalah epididymis ya. Epididymis berfungsi untuk proses pematangan sperma biar spermanya lebih matang lagi, atau juga dikatakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Disimpan dulu sementara sampai dia cukup dewasa atau cukup matang ya. Kalau vas deferens ini cuma sebagai penghubung ya, jadi nggak perlu kakak tulisin ini vas deferens, ini kan epididymis.
naik ke atas sampai menuju ke vesikula seminalis. Cuman sebagai penghubung mulai dari epididymis nyampe ke bagian vesikula seminalis. Cuman sebagai penghubung. Kemudian ada namanya saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini adalah merupakan penghubung antara vesikula seminalis, ini penghubung juga ya. Sifatnya adalah sebagai penghubung antara vesikula seminalis dengan uretra. Kita lihat gambar yang tadi, ini adalah di mana vesikula seminalis ini ya. Nah, ini kemudian nanti di tengah-tengahnya ada prostat, kemudian baru nyampe ke sini. Nah, jadi di sekitar inilah ya. Nah, itu adalah saluran ejakulasi ya. Kemudian yang terakhir adalah uretra. Uretra pada pria itu berbeda dengan uretra pada wanita. Jadi uretra pada laki-laki itu sifatnya satu untuk dua fungsi ya, yaitu untuk buang urin ya atau pipis ya, untuk buang urin, satu lagi buat mengeluarkan jalur keluarnya sperma ya, pengeluaran urin sama pengeluaran semen, kita bilangnya sih semen ya biar lebih tepatnya, pengeluaran semen. Oke, dan yang terakhir untuk kelenjar kelamin pada pria itu punya 3 kelenjar kelamin ya. Vesikula seminalis ini fungsinya adalah sebagai nutrisi atau makanan bagi sperma. Jadi sperma ini diberi makan sampai berkali-kali ya. Mulai dari tubulus seminiferus oleh Sertoli, kemudian disimpan dulu, dimatengin di epididymis, nyampe vesikula seminalis, dikasih makan lagi tuh spermanya. Jadi biar apa? Biar semakin matang ya, semakin fungsional. Kemudian ada lagi namanya kelenjar prostat. Kalau kelenjar prostat ini menghasilkan cairan ya, cairan namanya cairan alkalis. Ini bahasa kimia, yaitu sifatnya seperti basa. Ya, supaya menyeimbangkan keasaman vagina. Fungsinya untuk penyeimbang. Menyeimbangkan keasaman vagina. Kalau vagina kan asam, kalau dari yang laki-laki itu basa ya. Supaya seimbang, biar nggak mati dia spermanya, maka dia menghasilkan kelenjar basa yang berasal dari kelenjar prostat ya. Kemudian terakhir adalah kelenjar Cooper. Nama lainnya juga harus dipahami. Kelenjar Cooper itu nama lainnya bulbouretralis. Ini letaknya yang paling kecil di atas ya, dekat saluran ejakulasi tadi ya, sebelum menuju ke uretra. Nah, itu dia namanya kelenjar Cooper atau bulbouretralis. Kelenjar ini adalah fungsinya sebagai lubrikasi ya, atau kita bilangnya sebagai pelicin ya, karena bentuknya sebagai lendir ya, lendir. Sifatnya adalah memudahkan supaya sperma lebih gampang bergerak menuju rahim atau saat kopulasi, biar gampang memudahkan aja bergerakan dia di dalam vagina gitu ya. Nah, itu dia untuk penjelasan alat reproduksi pada laki-laki, mulai dari bagian alat reproduksi bagian luar ya tadi dari penis dan skrotum. Kemudian di dalamnya ada testis, saluran kelamin sama kelenjar kelamin. Saluran testis di dalamnya ada tubulus seminiferus dan 2 sel penting yaitu sel Leydig sama Sertoli, sedangkan saluran kelaminnya ada 4 dan kemudian ada kelenjar kelamin. Oh ya, kakak lupa menjelaskan tentang semen. Kamu tahu semen? Tadi kan dibilang uretra fungsinya mengeluarkan urin dan semen. Semen itu adalah sperma ya, sel spermatozoa yang matang ditambah dengan kelenjar kelamin. Jadi ketika keluar itu namanya semen, bukan sperma ya. Semen itu merupakan sperma ditambah makanannya, pelindungnya gitu ya. Oke, cukup dulu untuk penjelasan alat reproduksi pada laki-laki. Jangan lupa untuk share videonya, jangan lupa untuk selalu berlangganan di Basic Channel ya. Semoga kalian lebih pintar belajar biologi. Bye-bye.